Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermawati dengan NIM 505121101. Kelas George. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi filsafat ilmu pengetahuan. Pengertian ilmu pengetahuan menurut para ahli dengan secara umum, ilmu, sains, atau ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Macam-macam pengetahuan berdasarkan sumber filsafat yang dianggap sebagaimana ibu dari ilmu pengetahuan, maka ilmu pengetahuan dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu ilmu-ilmu alamiah, ilmu-ilmu sosial, dan ilmu-ilmu budaya. Ciri-ciri ilmu pengetahuan menurut Lin, sesuatu dikatakan sebagai ilmu pengetahuan apabila mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Empiris, pengetahuan tersebut diperoleh berdasarkan pengamatan dan percobaan. Sistematis, berbagai keterangan dan data yang tersusun sebagai kumpulan pengetahuan itu mempunyai hubungan ketergantungan dan teratur. Objektif, berarti pengetahuan itu bebas dari prasangka, perseorangan, dan kesukaan pribadi. Analitis, pengetahuan ilmiah berusaha membeda-bedakan pokok persoalannya ke dalam bagian yang terperinci untuk memahami berbagai sifat, hubungan, dan peranan dari berbagai bagian-bagian itu. Verifikatif, dapat dipaksakan kebenarannya oleh siapapun juga. Definisi, pengetahuan persepsi subjek manusia atas objek dan gaib atau fakta. Ilmu pengetahuan, kumpulan pengetahuan yang benar, disusun dengan sistem dan metode untuk mencapai tujuan yang berlaku universal dan dapat diuji atau diverifikasi kebenarannya. Ilmu pengetahuan bukan satu melainkan banyak, bersifat terbuka, berkaitan dalam memecahkan masalah. Membangun filsafat ilmu pengetahuan tertentu. Jika ilmu pengetahuan tertentu dikaji dari tiga aspek, ontologi, epistemologi, dan aksiologi, maka perlu mempelajari esensi atau hakikat, yaitu inti atau hal yang pokok atau intisari atau dasar atau kenyataan yang benar dari ilmu tersebut. Contohnya, membangun filsafat teknik perlu menelusuri dari aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Aspek ontomologi. Aspek ontomologi dari ilmu pengetahuan tertentu hendaknya diuraikan secara metodologis, menggunakan cara ilmiah, sistematis, saling berkaitan satu sama lain secara teratur dalam suatu keseluruhan. J. Koheren, unsur-unsurnya tidak boleh mengandung uraian yang bertentangan. D. Rasional, harus berdasarkan pada kaidah berpikir yang benar atau logis. Konverhensif, melihat objek tidak hanya dari satu sisi atau sudut pandang, melainkan secara multidimensional atau secara keseluruhan. F. Radikal, diuraikan sampai akar persoalannya atau esensinya. G. Universal, muatan kebenarannya sampai tingkat umum yang berlaku di mana saja. Aspek epistemologi. Epistemologi juga disebut teori pengetahuan atau kajian tentang justifikasi kebenaran pengetahuan atau kepercayaan. Untuk menemukan kebenaran dilakukan sebagai berikut. 1. Menemukan kebenaran dari masalah. 2. Pengamatan dan teori untuk menemukan kebenaran. 3. Pengamatan dan eksperimen untuk menemukan kebenaran. 4.
memperoleh kebenaran perlu dipelajari teori-teori kebenaran. Beberapa alat atau tools untuk memperoleh atau mengukur kebenaran ilmu pengetahuan adalah sebagai berikut. Rationalis, penalaran manusia yang merupakan alat utama untuk mencari kebenaran. Empiris, alat utama untuk mencari kebenaran dengan mengandalkan pengalaman indera sebagai pegangan peranan utama. Logis, positifis, menggunakan logika untuk menumbuhkan kesempatan yang positif benar. Pragmatis, nilai akhir dari suatu ide atau kebenaran yang disepakati adalah kegunaannya untuk menyelesaikan masalah-masalah praktis. Ilmu pengetahuan merupakan sesuatu yang dinamis, tersusun sebagai teori-teori yang saling mengkritik, mendukung, dan bertumbuh untuk mendekati kebenaran. Teori merupakan pengetahuan ilmiah mencakup penjelasan mengenai suatu sektor tertentu dari suatu disiplin ilmu yang dianggap benar. Teori biasanya terdiri dari hukum-hukum, yaitu pernyataan yang menjelaskan hubungan kausal antara dua variabel atau lebih. Teori memerlukan tingkat keumuman yang tinggi, yaitu bersifat universal supaya lebih berfungsi sebagai teori ilmiah. 3 syarat utama teori ilmiah. 1. Harus konsisten dengan teori sebelumnya. 2. Harus cocok dengan faktor-faktor empiris. 3. Dapat mengganti teori lama yang tidak cocok dengan pengujian empiris dan fakta. Beberapa istilah yang biasa digunakan dalam komunikasi ilmu pengetahuan. Aksioma, pernyataan yang diterima tanpa pembuktian karena telah terlihat kebenarannya. Postulat, suatu pernyataan yang diterima benar semata-mata untuk keperluan komunikasi. Presumpsi, suatu pernyataan yang disogok oleh bukti atau percobaan meskipun tidak konklusif dianggap sebagai benar walaupun kemungkinannya tinggi bahwa pernyataan itu benar. Asumsi, suatu pernyataan yang tidak terlihat kebenarannya maupun kemungkinannya benar tidak tinggi. Filsafat ilmu pengetahuan selalu memperhatikan dinamika ilmu, metode ilmiah, dan ciri ilmu pengetahuan. 1. Dinamis, dengan aktivitas atau perkembangan pengetahuan sistematik dan rasional yang benar sesuai fakta. Dengan prediksi hasil dan aplikasi ilmu dan teknologi, dinamika perkembangan karena ilmu pengetahuan bersimbiose dengan teknologi. 2. Metode ilmiah dengan berbagai ukuran riset yang disesuaikan. 3. Ciri ilmu, perlu memperhatikan 2 aspek, yaitu sifat ilmu dan klasifikasi ilmu. Aspek asiologi, tujuan dasarnya menemukan kebenaran atas fakta yang ada atau sedapat mungkin pada kepastian kebenaran ilmiah. Contohnya, pada ilmu mekanika dapat dikatakan bahwa kadar air tanah mempengaruhi tingkat kepadatan tanah tersebut. Setelah dilakukan pengujian laboratorium dengan simulasi berbagai variasi kadar air, ternyata terbukti bahwa teori tersebut benar. Klasifikasi filsafat menuju filsafat pengetahuan. 1. Filsafat manusia. 2. Filsafat alam. 3. Filsafat ketuhanan. 4. Filsafat etika. 5. Filsafat pengetahuan. Filsafat pengetahuan umum. Filsafat ilmu pengetahuan. Diperlukan ilmu alam, ilmu pasti, dan ilmu kemanusiaan. Menurut Wittgenstein, filsafat berusaha untuk menyatakan kebenaran ilmiah secara menyeluruh sejelas mungkin. Menurut Katsov 1963, filsafat berpikir secara kritis, sistematis, rasional, dan komprehensif hingga menghasilkan suatu yang runtut dan benar.
Jadi, filsafat adalah berpikir dengan cara yang benar, teoritis, untuk menemukan keputusan pengetahuan yang benar atau praktis. Ringkasan sejarah perkembangan filsafat. 1. Masa Yunani kuno, abad 6 sebelum Masehi sampai akhir abad 3 sebelum Masehi. 2. Masa abad pertengahan, akhir abad 3 sebelum Masehi sampai awal abad 15. 3. Masa modern, akhir abad 15 sampai abad 19. 4. Masa kontemporer, abad 20. Perangkat ilmu istilah ilmiah. Istilah ilmiah memerlukan sejumlah pengertian yang dituangkan ke dalam istilah ilmiah, meliputi bidang, besaran